Kita awali informasi hari ini dari penutupan Bursa Amerika Serikat yang ditutup pada hari Kamis waktu setempat. Wall Street anjlok pada penutupan perdagangan dini hari tadi. Saham Salesforce terjun bebas dengan anjlok 19,7% setelah gagal memenuhi ekspektasi pendapatan untuk kuartal pertama dan memberikan proyeksi yang lemah. Ini menjadi sesi terburuk bagi Salesforce sejak 2004. Di sisi lain, saham Nvidia yang sempat melonjak karena laporan pendapatan yang spektakuler pekan lalu juga turun lebih dari 3%. Diikuti oleh Microsoft yang menunjukkan penurunan lebih dari 3%. Selain itu, yield obligasi Treasury Amerika Serikat yang lebih tinggi juga menjadi kekhawatiran investor saham. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan bursa Eropa pada penutupan perdagangan semalam. Saham-saham Eropa ditutup lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat, menghilangkan tren negatif minggu ini akibat pasar global berada di bawah tekanan dari kenaikan imbal hasil obligasi. Stock 600 ditutup menguat 0,63% setelah sebelumnya sempat mencetak kinerja terburuk di bulan Mei selama 2 hari belakangan. Mayoritas sektor berada di zona hijau dengan sektor telekomunikasi memimpin penguatan dan teknologi menjadi sektor dengan penurunan terdalam. Untuk CAC 40, pemirsa, menguat di 0,54%, sementara untuk DAX ini menguat di 0,22%, sementara untuk FTSE 100 juga positif di 0,58%. Beralih ke bursa domestik. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin kembali ditutup ambruk 1,49% ke posisi 7.034. Bahkan IHSG sempat menyentuh level psikologis 6.900, di mana terakhir kali IHSG menyentuh level psikologis ini pada November 2023. Pelemahan ini menyusul masuknya saham terbesar Bursa Efek Indonesia Brand ke papan pemantauan khusus setelah disuspensi atas valuasi saham yang meningkat tajam. Adapun nilai transaksi IHSG pada perdagangan kemarin mencapai sekitar 14 triliun rupiah dengan aksi jual atau net sell investor asing yang masih cukup tinggi, yakni mencapai 1,11 triliun rupiah di pasar reguler. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai sentimen apa saja yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini, sudah bergabung bersama kami Deputi Presiden Director Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Halo, selamat pagi Pak Surya. Pagi, Wilson. Baik Pak Surya, ini kan kita lihat kemarin pasar seperti kebakaran, bahkan sempat meninggalkan level 7.000 karena turun lebih dari 2% sebelum akhirnya ditutup di level 7.034. Nah, bagaimana Anda melihat IHSG kemarin, Pak Surya? Ada beberapa hal sih. Penurunan itu kan terjadi dalam 2 hari ini khususnya ya, karena tekanan pada big caps ya, khususnya for big banks ya, yang mengalami penurunan dalam. Kemarin juga sama, tapi pada waktu sore kelihatannya ada dana masuk ya, lokal, yang akhirnya tidak terlalu signifikan lah penurunannya. Tapi overall memang itu yang terjadi. Penyebabnya apa? Memang ada beberapa hal kalau saya lihat ya. Salah satunya adalah mungkin penurunan suku bunga Fed yang semakin mundur. Kemungkinan perkiraan kita sih mungkin tahun ini tidak terjadi penurunan, tapi masih ada harapan lah di akhir tahun gitu ya. Tapi untuk Juni, Juli mungkin tidak terjadi penurunan gitu ya. Itu membuat USD Index kembali menguat sehingga rupiah kita juga kelihatannya melemah ya. Udah di atas di atas level 16.000 lagi, 16.200-an gitu. Kemudian yang kedua memang adanya sentimen negatif dari transaksi brand yang dilakukan melalui papan pemantauan khususnya yang menurut saya agak kontroversial adalah karena itu dilakukan melalui full call auction ya. Jadi itu kelihatannya market masih belum begitu menerima ya itu dilakukan melalui full call auction gitu. Jadi itu yang terjadi kemarin 2 hari itu ya. Baik, nah tapi kalau pendapat Pak Surya sendiri mengenai brand yang akhirnya masuk ke papan pemantauan khusus dan akhirnya full periodic call auction ini, pendapatnya seperti apa? Apalagi sebenarnya kan ini menjadi kapitalisasinya di pasar ini terbesar Pak, tapi kemarin akhirnya terjerembab sehingga karena masuk PPK. Betul, makanya seperti saya bilang itu agak kontroversial. Kenapa? Karena sebetulnya kan tugas dari bursa memang memantau pergerakan saham yang mungkin dianggap
apa namanya ada tidak kurang wajar gitu ya, atau kenaikan yang terlalu tajam atau gimana gitu kan. Nah itu memang biasanya dipantau gitu. Tapi memang yang menjadi kontroversial adalah karena apa namanya ini dilakukan melalui FCA, karena dengan adanya masukan ke apa namanya ke papan pemantauan khusus, dengan sendirinya kan otomatis menjadi full call option gitu. Nah FCA ini sebetulnya kan cukup menarik kalau misalnya dulu-dulu itu kan dipakai untuk saham-saham yang mungkin sudah lama tidur gitu ya, saham-saham Rp50 gitu, sehingga bisa apa namanya ada transaksi di bawah harga itu gitu ya. Tujuannya kan sebetulnya salah satu itu. Tapi yang ini terjadi itu adalah perusahaan dengan market cap terbesar saat ini gitu ya. Jadi itu membuat orang agak gamang juga, karena sebetulnya kenaikan terakhir itu kan terutama kalau saya lihat kan karena brand ini masuk ke FTSE ya. Jadi Iya. mungkin ada dana asing yang masuk ke situ sehingga membuat harganya melonjak gitu. Nah kalau misalnya apa namanya dengan adanya masuk situ dana asing masuk, tapi ternyata kemudian apa namanya transaksinya selama sebulan melalui FCA, tentu saja net sentiment jadi negatif gitu. Saya takutnya jadi berpengaruh terhadap big caps yang lain juga gitu. Baik, tapi secara fundamental juga sebenarnya Anda melihat emiten brand ini sendiri seperti apa? Karena dari laporan keuangan tahun 2023 ini positif, menunjukkan pertumbuhan pendapatan 4,4% secara year on year, dan juga karena peningkatan produksi listrik panas bumi, Pak Surya. Lalu EBITDA juga tumbuh 6,1% secara year on year dan mencapai rekor tertinggi di angka 501,9 juta US dollar, dan juga membawa margin EBITDA ini meningkat menjadi 84%. Sebelumnya 83%, dan laba bersihnya juga meningkat sebenarnya 17,9%. Nah, kemudian seperti apa Pak Surya sendiri melihat kinerja brand ini sebenarnya? Secara fundamental kan bagus sebetulnya kan. Secara fundamental bagus, sektornya juga disukai kan. Nah, tapi memang secara valuasi mungkin bisa dianggap premium gitu ya. Tapi itu nggak masalah sebetulnya, karena apa namanya saat ini tuh untuk masuk ke dalam MSCI atau FTSE gitu ya kan, yang dilihat tuh sebetulnya kan salah satunya likuiditas juga ya. Likuiditas juga yang membuat akhirnya kan apa disebutnya ya, ada yang indeksnya mengikuti apa namanya mengikuti situ, fund-fund yang mengikuti indeks itu membuat tidak begitu melihat lagi valuasi gitu sebetulnya kan. Jadi ada positifnya di mana beberapa saham itu menjadi premium walaupun dibandingkan dengan apa namanya dengan pasar di luar gitu. Tapi itu sebetulnya positif juga kan. Jadi istilahnya apa, evaluasi di Indonesia mungkin lebih tinggi dibandingkan negara lain gitu ya. Nah itu memang hal positif di situ. Tapi memang kalau misalnya itu dianggap kurang bagus, misalnya kan, ya apa juga sih sebetulnya pendapatnya ya. Saya sih nggak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif sebetulnya. Tapi memang kehati-hatian mesti tetap dilakukan. Ya pemantauan harus tetap dilakukan. Apa namanya apa yang menyebabkan kenaikan itu. Tapi sebaiknya sih lebih baik sih saya pikir sih dilakukan melalui apa pasar reguler ya. Jadi betul-betul supply demand sebetulnya kan. Mana yang orang sudah mempertimbangkan semua risikonya, bid offernya ya lebih baik sih terbuka sih ya ketimbang FCA menurut saya sih ya. Nah, tadi kan Pak Surya juga sempat bilang kalau misalnya PPK adalah saham dengan valuasi rendah dan juga dengan brand masuk PPK sebagai saham terbesar di BEI. Apakah sebenarnya hal ini pernah terjadi Pak sebelumnya? Sebetulnya kalau kita lihat itu kan kita sangat tergantung juga oleh apa namanya investor asing kan. Jadi beberapa sektor yang apa namanya yang seperti batu bara lah katakanlah ya, dianggapnya ESG-nya nggak bagus, sehingga valuasi menjadi turun kan. Padahal sebetulnya kan itu suatu sektor yang menjadi andalan kita gitu ya, atau misalnya CPO gitu ya. Nah sekarang misalnya ada sektor yang kita anggap favorable lah buat investor asing juga, tapi valuasinya tinggi. Nah itu kita misalnya apakah betul kita harus menekan supaya harganya tidak terlalu tinggi valuasinya atau gimana gitu kan sebetulnya kan. Jadi pertanyaannya sebetulnya ke situ gitu. Baik, baik. Kita akan lanjutkan Pak Surya dialog kita usai jeda, masih membahas mengenai sentimen yang mempengaruhi IHSG. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Market Opening. Terima kasih masih bersama kami di Investor Market Opening. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Pak Surya, jika berbicara tadi mengenai inflasi di segmen berikutnya, ini kan berarti tidak lepas dari sektor konsumsi yang juga menjadi salah satu penopang IHSG. Nah, sentimen apa yang investor perlu cermati dari sektor konsumsi ini, Pak? Ya mungkin salah satunya kan
konsumsi ini kan ada beberapa perusahaan yang memang bahan bakunya juga bukan lokal ya. Jadi bahan bakunya itu mungkin dari impor. Kalau misalnya USD index terus menguat, ya menguat itu berarti kan pelemahan rupiah ya. Pelemahan rupiah itu membuat ada mungkin bahan baku itu menjadi naik gitu ya. Jadi itu bisa menekan juga beberapa perusahaan konsumsi gitu ya, khususnya yang bahan bakunya dari luar gitu. Baik, tapi kalau ke depannya apakah sektor konsumsi ini masih akan sama potensinya? Apalagi kan kalau kita melihat Lebaran sudah selesai, bulan puasa sudah selesai, dan juga politik sudah selesai. Apakah akan ada perubahan tren ke depannya? Tetap positif sebetulnya kan, karena beberapa program pemerintah juga seperti misalnya makan siang gratis gitu ya, yang saya belum tahu untuk pelaksanaan seperti apa. Tapi itu kan sebetulnya kan hal yang positif untuk sektor konsumer sebetulnya kan. Nah, jadi memang kalau dari sisi situnya sih kita cukup positif, tapi memang kalau misalnya terjadi kenaikan harga bahan baku, misalnya kan COGS-nya kan naik ya. Nggak semua perusahaan konsumer itu bisa menyalurkan kenaikan itu kepada membebankan kenaikan itu kepada para usernya gitu ya, atau pembelinya gitu. Jadi itu memang yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, Tapi ada juga beberapa perusahaan yang konsumer juga yang memang sudah mengekspor, ya pendapatannya ada yang 50% dari ekspor, itu mungkin juga tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Jadi kita memang mesti lihat per perusahaannya sih sebetulnya, karakternya seperti apa gitu. Nah, yang jadi incaran pasar ini di sektor ekonomi ini, sektor konsumsi ini apa, Pak Surya? Ya misalnya beberapa perusahaan yang seperti ICBP misalnya kan, selama ini kan biarpun terjadi kenaikan bahan baku, tapi mereka bisa menaikkan harga kan, dan konsumer tetap beli gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang misalnya menaikkan harga malahan pindah gitu. Saya nggak usah sebutkan, tapi ada juga yang seperti itu gitu, malah pindah ke switch ke merek yang lebih murah gitu ya. Jadi karakternya memang beda-beda sih. Kita mesti lihat secara spesifik sih sebetulnya. Nah, kita beralih ke sentimen global nih Pak Surya. Investor kan masih menebak-nebak terkait kemungkinan suku bunga The Fed diturunkan. Nah, bagaimana Anda melihat stance The Fed ini terkait dengan inflasi Amerika Serikat yang dirilis turun secara year on year? Ya kelihatannya sih yang anehnya di Amerika itu kan walaupun sebetulnya data tenaga kerja tidak begitu bagus, tapi inflasinya kan masih tetap tinggi gitu ya. Jadi itu membuat hal yang orang bertanya-tanya juga, kalau misalnya itu yang terjadi, Fed itu kan untuk menurunkan suku bunga itu menjadi tidak terlalu urgent gitu kan. Ya, jadi itu hal yang memang kita menjadi tanda tanya selama ini kan. Jadi on off terus gitu. Orang pikir mau suku bunga mau turun di pertengahan tahun, tapi nggak terjadi gitu ya. Sekarang malah mundur. Jangan-jangan kalau kita sih view-nya tahun depan gitu baru turun gitu ya. Jadi itu membuat hal-hal yang membuat market juga kembali bergejolak gitu. Karena misalnya kalau suku bunga ini tetap tinggi, berarti kan kalau cenderungannya kan USD index-nya kan tetap kuat gitu ya. Dan itu akan membuat dana-dana dari dana dari luar juga mungkin ada yang kembali ke US sebetulnya kan. Baik. Nah, kalau di sisi lain, bursa European Central Bank mengindikasikan bahwa suku bunganya akan diturunkan melihat inflasi Eropa yang mulai turun bertahap. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa ini akan mempengaruhi bursa domestik, Pak Surya? Kalau kita kita ngelihat kan sebetulnya kan selain Amerika mungkin juga di Eropa seperti apa kondisinya gitu ya. Tapi kita memang paling penting sebetulnya kalau di Indonesia itu kan melihat kan ada dua hal kan biasanya kan, inflasi dan kurs rupiah kan. Nah, efeknya terhadap kurs rupiah ini seperti apa gitu. Kalau misalnya di Eropa turun tapi Amerika ini nggak turun gitu kan, dan USD ini tetap indeks, kita lebih kepengaruh sih sebetulnya kan, karena rupiah kita sekarang 16.200-an kan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan untuk BI untuk menurunkan suku bunga itu kan menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi itu memang hal yang perlu kita perhatikan saat ini gitu. Baik. Nah, ini kan selain suku bunga sebenarnya US Treasury ini juga naik. Nah, kalau Anda melihatnya respon untuk investor saham seperti ini seperti apa? Jelek sih sebetulnya kalau USD yieldnya naik itu berarti kan biasanya obligasinya kan turun ya, harga obligasi turun, dana ada yang keluar gitu ya. Nah, biasa di saham juga kena gitu biasanya.
Jadi kita mendapatkan sentimen negatif juga di pasar saham khususnya ya, kalau misalnya itu yang terjadi gitu, karena dengan kenaikan yield di Amerika itu juga berpengaruh terhadap yield di Indonesia juga. Yield Indonesia sekarang yang 10 tahun udah mendekati 7 ya, 6,9% gitu. Jadi itu sih sentimennya nggak begitu bagus sih sebetulnya. Nah, kalau selain sentimen-sentimen sebelum yang sudah kita bahas, Pak Surya, sentimen apa lagi kira-kira yang perlu dicermati oleh investor sebelum melakukan perdagangan? Dan kira-kira sektor apa ini yang menarik untuk dilirik? Ya, sektor kita itu memang kan masih dominan oleh apa namanya kenaikan atau penurunan itu kan masih dominan terutama oleh four big banks ya, khususnya ya. Di satu sisi lagi kan beberapa saham yang aktif dan masuk ke FTSE market cap besar seperti misalnya Aman atau Brand gitu ya. Jadi itu hal-hal yang memang kita perhatikan berpengaruh terhadap indeks kita saat ini gitu ya. Nah, masalahnya sekarang kan kita lihat performanya sebetulnya seperti apa gitu. Bank-bank itu walaupun apa namanya first Q kemarin mungkin pertumbuhannya ada beberapa BUMN yang single digit gitu ya pertumbuhan laba bersihnya, tapi itu kan baru di first Q ya, dan sebetulnya masih terjadi peningkatan laba bersih sebetulnya ya. Jadi secara overall sebetulnya EPS dari indeks kita kan sebetulnya kan cukup positif ya untuk beberapa saham-saham yang berkapitalisasi besar itu ya. Jadi secara jangka panjang harusnya indeks kita kan kecenderungannya harusnya naik ya, tetap naik karena EPS-nya kita kan selalu naik ya kalau dalam kondisi normal gitu ya. Jadi sebetulnya valuasi kita kalau misalnya indeksnya kemana-mana itu sebenarnya valuasinya akan menjadi lebih murah sebetulnya kan. Jadi itu hal yang perlu kita pertimbangkan juga untuk melakukan investasi karena berarti kan kita apa namanya istilah lebih diskon lah saat ini gitu. Baik, nah kalau Pak Surya sendiri melihat net sell asing kan mencapai 1 triliun rupiah sudah saat ini. Ini seperti apa, Pak? Ya itu negatif karena satu triliun itu kemarin ya. Setelah 1 minggu tuh 5,3 kalau salah. Setelah sebulan tuh 15 triliun lebih yang keluar gitu ya. Jadi itu sebenarnya negatif sentimen sebetulnya kan, karena awal-awal tahun sampai pertengahan tahun kan kita sebetulnya net inflow ya untuk asingnya ya. Jadi memang hal itu kita tidak bisa hindari karena sebetulnya itu terjadi juga di negara-negara lain ya, khususnya karena penundaan suku bunga Fed ya, penurunan suku bunga Fed gitu. Tapi secara jangka panjang kan hal itu kan akan berbalik ya, selalu terjadi begitu gitu. Tapi untuk saat ini memang masih terjadi flat lah saat ini ya marketnya ya, nggak kemana-mana gitu. Baik, nah kalau dilihat juga ini asing sudah mulai seperti melego atau melepaskan gitu saham perbankan. Apakah ini pertanda juga nanti akan ada pergeseran sektor penopang IHSG kita, Pak? Saat ini sih masih dua apa namanya segmen tadi ya saya bilang ya. Yang satu for big bank ya plus Telkom, satu pihak lagi yang saham-saham baru yang apa berkapitalisasi besar dan aktif gitu ya seperti Aman atau Brand gitu ya yang valuasinya mungkin dianggap premium gitu ya. Tapi itu sebetulnya hal yang positif ya antara jadi apa ada balance lah. Karena selama ini kan sebetulnya kita sangat tergantung sekali oleh bank-bank besar ya market kita gitu. Baik, kalau untuk shifting ke energi baru terbarukan berarti untuk kedepannya diperkirakan masih belum akan terjadi seperti itu ya, Pak? Saat ini sih sebetulnya indeks sudah dipengaruhi juga oleh itu ya. Tapi dengan adanya kondisi apa Brand misalnya masuk pemantauan khusus dengan transaksi FCA ya itu kan menjadi suatu hal yang negatif sebetulnya kan. Jadi orang yang tadinya mau investasi itu kan sekarang berpikir 2 kali kan. Ya kan tadi udah beli nggak bisa keluar gitu. Hari ini aja kan IEP-nya udah turun 10% lagi tuh si Brand. Nah, membahas brand ini lagi, Pak. Pak Surya melihatnya seperti apa untuk memprediksi saham brand ke depannya ini? Aksi apa yang kira-kira akan diambil oleh investor? Ya sebetulnya ya FCA ini kan apa dalam pemantauan khusus ini kan berlaku 1 bulan ya kalau nggak salah ya. Jadi setelah itu seperti apa kan pergerakan harga selama sebulan itu kan akan kemana gitu kan? Selama 3 hari ini kan masih turun terus nih, ya kan? Tapi satu titik kan mungkin udah mendekati IPO atau gimana harganya atau seperti apa kan saya nggak tahu juga gitu ya pergerakannya seperti apa. Tapi itu kan menjadi benchmark juga untuk investor kan. Apakah sebaiknya ke depannya nanti ada perusahaan yang misalnya sektornya bagus ya, terus apa aktif sehingga masuk ke MSCI atau FTSE gitu ya, sehingga asing ada yang masuk, tapi tiba-tiba dianggap tidak apa namanya mesti pemantauan khusus sehingga FCA kan orang jadi berpikir 2 kali kan, ya kan? Nanti jangan-jangan kan, wah jangan deh, mendingan main yang konvensional aja seperti big banks gitu kan.
Tapi dengan kondisi seperti sekarang, Big Bang kan sedang terjadi penekanan juga, penurunan juga kan, karena tekanan dari investor asing gitu ya. Jadi itu hal-hal yang memang kita perlu pertimbangkan untuk industri kita ya. Sebetulnya yang lebih baik itu seperti apa gitu. Baik, tapi kalau prediksi dari Pak Surya sendiri setelah sebulan di PPK, apakah ada kemungkinan disuspensi kembali karena memang valuasi yang dinilai tidak wajar, Pak, untuk prediksi dari Pak Surya sendiri? Ya sebetulnya kalau saya pribadi sih lebih baik supply demand aja ya. Kan nggak berarti perusahaan di Indonesia itu harus valuasinya mesti rendah kan? Betul nggak? Ya kalau misalnya valuasi kita, negara kita dianggap premium kan ya oke-oke aja sebetulnya kan. Asal memang perusahaannya itu memang sehat gitu. Jangan sampai perusahaan yang tidak sehat, valuasinya tinggi gitu. Tapi kalau masalah perusahaan sehat, industrinya juga disukai, ya lebih baik supply demand aja gitu. Kalau misalnya terasa mahal, ya jangan beli gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya mekanisme pasar ternyata membuat saham itu premium, it's okay aja kalau buat saya sih ya. Ya kan? Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Pak Surya Dharma, Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia telah bergabung bersama kami di Investor Market Opening. Dan juga terima kasih untuk pendapatnya mengenai pergerakan bursa hari ini. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Investor Market Opening. Kembali lagi di Investor Market Opening, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat apa yang menjadi headline dari koran Investor Daily hari ini. Kami akan memperlihatkan e-papernya kepada Anda. Nah, yang menjadi headline adalah mengenai ekspor impor, di mana impor bahan baku penolong ini dari periode Januari hingga April 2024 ini sebesar 73,22% atau senilai 51,95 miliar US dollar. Sementara untuk impor barang modal di periode yang sama ini sebesar 17,07% atau senilai 12,11 miliar US dollar. Nah, Kementerian Perindustrian sendiri ini berharap bahwa kontainer yang telah dilepaskan dari pelabuhan ini bukan barang jadi, karena jika dilepas adalah barang jadi dan pada akhirnya akan membanjiri pasar Indonesia, tentu ini akan mencederai industri dalam negeri. Selain itu, yang dibahas juga adalah kebijakan FCA yang berpotensi memang menggerus kepercayaan investor yang tentunya berdampak kepada IHSG pada hari ini. Nah, untuk membahas lebih dalam seputar headline dari koran Investor Daily hari ini, edisi 31 Mei 2024, langsung saja kita berdialog dengan pemimpin redaksi Investor Daily, Jaka Susila. Halo, selamat pagi Pak Jaka. Ini kan headline yang diangkat adalah dari Menteri Perindustrian yang menyatakan saya berharap yang dilepas bukan barang jadi. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan melalui headline ini, Pak? Ya, ini masih persoalan tentang Permendak nomor 8 tahun 2024 yang melakukan untuk persoalan pembatasan impor dan pengaturan impor. Salah satunya adalah memang untuk mengatasi penumpukan peti kemas yang ada atau kontainer yang ada di dua pelabuhan, yaitu di Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Ini yang menjadi concern pemerintah di waktu rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, dan akhirnya keluarlah Permendak nomor 8 tahun 2024. Namun ada kekhawatiran bahwa yang dilepas itu adalah nanti barang-barang jadi, sehingga ini akan mengganggu ataupun mencederai, istilahnya Pak Agus Gumiwang kemarin Menteri Perindustrian ketika berdialog dengan beberapa pemimpin redaksi mengatakan bahwa ini kalau yang masuk barang jadi, ini bisa mencederai industri kita. Harapannya adalah ini bukan barang jadi, sehingga ini akan bisa menjadi lebih kompetitif untuk industri di Indonesia. Yang menarik adalah Kementerian Perindustrian tidak mempunyai data kontainer-kontainer itu isinya apa. Jadi ini yang agak masih menjadi polemik, apakah memang ini barang jadi atau bukan barang jadi. Ini yang menjadi sorotan kita, karena ini cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agus, Menteri Perindustrian ini, bahwa ada sepertinya tidak ada koordinasi yang matang antara dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kami juga mengulas tentang fenomena FCA yang menjadi kontroversi di halaman 1, bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap
brand ini cukup aneh bagi kami. Ini bisa menggerus kepercayaan investor karena kinerja brand selama ini fundamental cukup baik-baik saja. Dan ini cukup menjadi pertanyaan dan menjadi concern kita juga bahwa ini bisa menjadi kabar buruk bagi pasar saham kita. Terbukti beberapa hari ini terjadi kontraksi yang cukup dalam sehingga ini akan memengaruhi kinerja dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Itu Mas yang menjadi dua bahasan kami di halaman 1 untuk edisi 31 Mei 2024 untuk investor Kelly. Baik, Pak Jaka, yang menarik juga kan tadi mengenai saham brand ini yang akhirnya masuk dalam PPK dan kemudian kebijakan FCA ini yang tentu berpotensi menggerus kepercayaan investor. Nah, kalau Pak Jaka sendiri melihatnya, padahal kan sebenarnya brand ini menjadi salah satu penopang juga untuk IHSG. Prediksi kedepannya seperti apa, Pak Jaka? Ya, ini masih tarik ulur dan banyak pihak yang mendorong agar kebijakan ini ditinjau ulang agar terhadap brand terutama ditinjau ulang agar ini tidak menggerus kepercayaan investor. Ini seperti menjadi nanti benchmarking bagi investor yang lain yang mempunyai kapitalisasi besar. Ini akan menjadi kekhawatiran. Ini dasarnya apa? Ketika fundamental mereka bagus, market cap mereka bagus, ini terus mendapat pemantauan dan ini akan menggerus kinerja dari salah satu investor di situ. Dan ini yang menjadi perhatian kami. Dikhawatirkan seperti itu. Seharusnya Bursa Efek lebih bijak untuk menerapkan kebijakan ini agar ini tidak mengganggu investasi terutama di pasar modal ke depannya. Baik, kita harapkan semoga kebijakan ini bisa segera ditinjau kembali sehingga tidak lagi membuat investor ragu untuk berinvestasi. Terima kasih Pak Jaka Susila telah bergabung bersama kami selaku pimpinan redaksi Koran Investor Daily. Selamat beraktivitas, Pak. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di Investor Market Opening hari ini. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, serta di IndiHome Channel 117 dan live streaming di investor.id, serta aplikasi video. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. IDTV, Inspirasi Investasi.